Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu diambil dari Yosua 5 ayat 1 sampai 12 dengan tema pemeliharaan Allah atas umatnya. Saya sarankan buat kita semua, Bapak dan Ibu, untuk terlebih dahulu membaca kitab Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Sahabat terkasih, Yosua adalah abdi Musa yang melanjutkan tongkat estafet untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah sendiri yang memilih Yosua secara langsung dan tanpa perantara menyerahkan tongkat estafet itu kepada Yosua. Ini bisa kita lihat pada pasal sebelumnya, yaitu di pasal 1 ayat 6 dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah yang kujanjikan. Diperjelas lagi di ayat 7, tetap mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati. Di ayat 9 juga demikian menyatakan hal yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. 3 kali Allah mengatakan hal yang sama kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk melanjutkan pekerjaan besar, melanjutkan tanggung jawab besar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa proses demi proses terus terjadi saat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Banyak hal yang terjadi dan tidak masuk di akal. Ada mujizat di dalamnya, ada sungut-sungut di sana, ada juga kesal, ada juga kemarahan. Bahkan ada pemberontakan baik sesama mereka ataupun kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Keseluruhan situasi dan kondisi di perjalanan itu selalu dalam pantauan CCTV Allah. Allah terus memantau umat yang dikasihinya dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Padang gurun yang kering, bahkan tandus, tak menghasilkan apa-apa. Tetapi Allah tetap memelihara mereka dengan manna, makanan manna, dan menyediakan air dengan kuasa dan mujizat Allah. Memang terkadang tindakan mereka di dalam perjalanan tersebut sangat melukai hati Tuhan dengan membuat ilah lain, bahkan yang lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yosua selaku pemimpin selanjutnya merasakan penyertaan Allah yang luar biasa. Bacaan kita di awal sudah membuktikan bahwa mereka bisa melewati sungai Yordan yang dikeringkan oleh Allah sendiri. Hal tersebut membuat raja orang Amori dan raja-raja orang Kanaan terkejut, tawar hati atau patah semangat untuk melawan bangsa Israel yang tidak mempunyai peralatan selengkap peralatan mereka. Dari segi jumlah pun pasukan mereka tidak seimbang untuk mengadakan perlawanan. Belum lagi postur tubuh orang Kanaan itu tinggi dan besar. Nah, disinilah kehebatan dan kemahakuasaan Allah yang terus memantau apa kendala yang mereka hadapi. Pada masa itu tembok yang tinggi atau aliran sungai adalah merupakan pembatas daerah ataupun wilayah. Dan di situ, di setiap tempat tersebut
ada penjaga-penjaga atau prajurit untuk menjaga daerah perbatasan itu. Tetapi dengan kuasa dan pertolongan Allah, mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa. Pas dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Ia akan menuntun bangsa yang dikasihinya itu untuk mendiami tanah Kanaan, tanah yang dijanjikannya. Tantangan di daerah yang baru pasti ada. Selama tanah belum menghasilkan, Allah tetap memelihara bangsa Israel, tetap memberikan makanan, mana dan hal-hal lain yang dibutuhkan mereka hingga tanah mereka benar-benar menghasilkan. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita selaku umat yang percaya kepada Allah juga mengalami hal yang sama. Pengikut Kristus bukan berarti berjalan mulus-mulus saja. Banyak padang gurun yang kering. Kehidupan kita dalam kondisi yang memprihatinkan. Penghasilan minim, pekerjaan terbatas. Ada tenaga tapi pekerjaan terbatas. Ada sakit penyakit yang membuat aktivitas kita terganggu. Bahkan ada yang menderita penyakit sakit menahun. Tetapi penyertaan Tuhan tidak berhenti. Saudaraku terkasih, Allah punya cara sendiri dalam mencukupkan segala yang kita perlukan. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi bersama Dia kita bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Saudara terkasih, perintah Allah kepada Yosua setelah sampai di tanah Kanaan adalah mengadakan sunat dan merayakan Paskah. Hal bersunat seperti bacaan kita di ayat 3 tadi sudah ada pada masa Musa. Memang orang-orang yang keluar dari Mesir sudah disunat, tetapi yang lahir di padang gurun atau laki-laki yang lahir dalam kurun waktu 40 tahun pasti belum disunat. Nah, menurut perjanjian lama, hal bersunat mempunyai arti yaitu menanggalkan atau menghapuskan celah Mesir atau sebagai tanda milik Allah. Bila di perjanjian baru, tanda kita milik Allah adalah dengan mengadakan baptisan. Sesuai dengan Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang menjadi kita adalah milik Allah. Nah, kemudian mengenai momen perayaan Paskah juga diperintahkan Allah kepada Yosua sebagai tanda aksi kasih dan kepedulian Allah dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Aksi Tuhan tetap berlaku sama, baik ketika di Mesir, di padang gurun, maupun setelah sampai di Kanaan. Sebagai orang yang disucikan, mereka terus digembleng dalam persekutuan, ditandai dengan makan roti tidak beragi dan bertih gandum. Persekutuan saat itu adalah merupakan latihan dan pembinaan saat makan bersama. Walaupun makanan sederhana, tetapi ada kekompakan di dalamnya, saling menopang dan menguatkan hingga menjadi sesuatu kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa, bangkit bersama dalam perjuangan mewujudkan tanah Kanaan menjadi daerah yang berlimpah susu dan madu.
Kebersamaan yang kuat bersama Allah tentu menimbulkan keberanian tinggal di tempat yang baru setelah mereka mengadakan Paskah tadinya. Kebersamaan yang kuat bersama Allah memang harus bersama-sama ditimbulkan agar mereka berani tinggal di tempat yang baru. Karena Allah bersama mereka dan mendahului perjuangan mereka ke depan di tempat yang baru. Tidak omong kosong Bapak Ibu mengenai pemeliharaan Allah. Buktinya, ada bukti. Walaupun mana sudah berakhir, Tuhan tetap mencukupi kebutuhan mereka dengan cara memberkati ladang mereka hingga menikmati hasil ladang mereka. Sahabat terkasih, dalam dunia nyata saat ini juga memang kita diperhadapkan suka dan duka, silih berganti, pergumulan padang gurun, pergumulan bagai padang gurun, kering, hopeless, atau tiada harapan. Kondisi tak berdaya, bahkan putus asa. Tetapi yakinlah kita, ada penyertaan Allah dalam perjuangan kita. Ada juga sungai-sungai yang menghadang kita. Kita mau mencapai tujuan tapi ada pembatas, ada sungai yang membuat tujuan kita itu terkendala. Kita mau mencapai tujuan yang lebih baik tetapi terkendala. Ada hambatan, tantangan di hadapan kita. Jujur, pasti kita sedih, pasti kita mandele, pasti kita putus asa bila sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, cara Allah itu harus kita aminkan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Cara Allah harus kita utamakan. Cara pikir manusia harus kita belakangkan. Untuk itu tetap kita berjuang bersama Allah, karena pemeliharaannya nyata dari dulu sampai selama-lamanya. Amin.